Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la zuqa khair illallah. Bismillah, masyaallah, la sifa su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shdid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram bil khusus guru kita bersama Khadimul Majlis Syariful Mustafa dengan Ustaz Muslim serta keluarganya, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan keistikomahannya, dan Allah akan macam penyakitnya baik zahir atau batin, ya amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Bang Juli, Bang Ahmad, kemudian Bang Abbas dan para jamaah pemuda-pemudi Mabrur Sahabat Mustafa dan Mahabbatul Mustafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih digerakkan oleh Allah, dikumpulkan dalam satu wadah, dikumpulkan di tempat yang insyaallah penuh barokah, yang mudah-mudahan niat langkah duduk kita pada malam hari ini tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Dan tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga kita. Dan semoga Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita membacakan sholatul burdah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat kita bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan daripada kajian kitab fikihnya yang sungguh luar biasa, yang hal-hal yang paling terpenting di dalam kehidupan kita, yakni as-shalah, sampai dikatakan tadi bahwasanya rukun-rukun sholat bermacam-macam. Kalau kita melaksanakan rukun sholat yang kita ketahui, insya Allah sholat kita akan benar-benar. Kebanyakan problem-problem dalam sholat, contohnya tadi sudah dikatakan niatkan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud niat itu dibarengi dengan suatu pekerjaan. Niatnya sholat ketika takbiratul ihram, niatnya kita berwudu ketika kita membasuh air ke muka. Beda antara niat sama azam. Kalau niat dibarengi dengan pekerjaan, tapi kalau azam tidak dibarengi dengan pekerjaan. Azam itu apa? Berangan-angan. Saya pengen taklim, saya pengen makan, makanannya nggak ada, itu nih azam namanya. Saya pengen ngopi, liatin aja kopinya kagak ada, itu namanya azam. Tapi kalau yang namanya niat, kita harus dibarengi dengan pekerjaan. Ya, pengen ngopi, ya ngopi. Nah, itu niat kan? Benar. Bifilihi dengan pekerjaan, benar nggak? Itu namanya niat. Niat itu di hati. Takbir. Yang kedua tadi, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Ada banyak macam yang kita ketahui versi takbiratul ihram di sholat-sholat yang lain, di masjid-masjid lain. Gimana sih, mana sih yang benar? Ketika takbiratul ihram ada kalanya Allah telinga begini, Allah Akbar. Ada yang begini. Tapi menurut Mazhab Syafi'i gimana takbiratul ihram? Allah begini. Jadi ini sejajar dengan ini. Begini. Allah. Nah, sujudnya juga sama. Ini Mazhab Syafi'i. Ada kalanya kita sujud begini, ini beda-beda. Tapi Mazhab Syafi'i takbiratul ihram Allahu Akbar begini, ya, begini. Sujudnya juga sama. Sama. Itu Mazhab Syafi'i. Ada kalanya kita campur aduk. Ada Mazhab Syafi'i sujudnya udah lain. Ya,
karena kita campur aduk. Tapi ngakunya mazhab Syafi'i, tapi kita pakai yang lain ya kan itu. Lain nanti kan acak-acakan, nggak jelas takbiratul yang begitu. Terus bagaimana ketika takbiratul Allahu Akbar? Bolehkah kita yang namanya ketika takbiratul ihram ibaratnya ngelawak tangan begini, atau begini? Ya, itu mah terserah. Itu semua sunnah. Kan kita lihat Allahu Akbar ada yang begini kan? Ada sedangnya Allahu Akbar ada yang begini mereka duit tas. Allahu Akbar atau begini meriang macam-macam. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di atas pusar, di bawah dada. Kenapa sih biar begini? Jadi yang dua ini nih harus begini. Begini Imam Syafi'i mengatakan begini. Ya, gini. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begini? Biar kagak gerak, itu aja ini. Biar kagak gerak. Karena banyak di antara kita ketika takbirat, ketika yang namanya tumanina sami Allah liman hamidah. Kata itu enggak ada kan? Makanya sebagian dari antara kita yang sampai Allah liman hamidah ada begini kan, dia ngejaga takutnya batal. Karena kalau begini batal ya. Allah katakan salah ya Allah liman hamidah. Begini semua ada kan? Itu udah batal sudah salah. Makanya ada Allah sampai Allah liman hamidah begini. Kalau enggak Allah begini. Boleh ya ketika salat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ada lagi nih. Mazhab Maliki udah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi enggak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu yang nggak mau sholat itu aja, ya kan? Mau begini, mau lihat begini, biarin aja. Berarti kita masih begini, mau begini kayak, mau begini terserah. Mau begini, terserah, ya kan? Yang dulu saya mengajarkan begini. Iya, begini. Kita benar. Biar kagak gerak intinya Imam Syafi'i mengerjakan takbiratul ihram. Kemudian sandia takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Tadi sudah jelaskan Fatihah itu benar-benar harus, bahkan harus benar-benar Fatihah. Ada berapa antar dijelasin, kasihnya ada berapa, kemudian huruf ainnya dan sebagainya, ala amta, jangan sampai kita amta walau kita harus perhatikan panjang pendeknya. Satu napas itu harus disambung semuanya. Kalau emang satu napas jangan nggak jebus seperti sholat tarawih Bismillahirrahmanirrahim ini kagak jelas. Ya, makanya apa? Benar untuk ada ngaji kita buka semuanya. Oleh karena itu mungkin untuk kedepannya bab fikih kalau di antara antum yang tidak tahu boleh minta ada sesi pertanyaan. Akan tapi yang dibahas bab yang dibahas ini kan bagaimana kalau sholat begini silahkan. Jadi siapa tahu kan ada dari kita yang nggak tahu. Ya silakan open. Ya mungkin buat kedepannya tanya. Tergantung daripada babnya. Sekarang bab rukun sholat kita jelasin tentang sholat. Tanya, saya begini pertanyaan, satu orang atau dua orang cukup. Kenapa? Biar kita benar, jangan malu-malu. Lah hayat ini nggak usah malu tentang agama, apalagi perihal sholat dalam ibadah kita harus benar-benar. Nggak usah malu-malu, tanya di sini. Kalau bisa sama kita orang yang jawab, kalau nggak bisa ya kita handle dulu, kita mutolaah dulu. Ya, yang mudah-mudahan yang sedikit itu untuk tasjian lahum untuk kalian semua untuk benar-benar belajar. Jangan lupa bahwa saya share di grup tuh yang tadi dibahas tentang rukun sholat. Kalau saya hadir setelah saya share. Jadi biar lihat oh ini yang pertama niat terus. Jadi biar kalian juga baca kalau mau pakai bolpen terus gimana caranya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Muslim saya lebih manfaat lebih berkatim. Wa lil muslimin ummati Muhammad nafil rakatim wa ma'afati min al-fitani. Allahumma wa ta'ala salam wa alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.